Alhamdulillah Rabbil alamin Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lan tazula qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu arba'a khisalin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita badan yang sehat, iman yang kuat, rezeki yang barokah yang tak terhitung jumlahnya. Ini merupakan karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada kita sebagai hamba-Nya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti tentang umur kita, iman dan takwa kita, serta rezeki yang Allah berikan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak diri kami sendiri serta jamaah yang berbahagia untuk terus memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam khutbah yang sangat singkat ini kami akan mengangkat sebuah tema, 4 pertanyaan Allah kepada hamba-Nya pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lan tazula qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu arba'a khisalin. Besok pada hari kiamat nanti tidak akan bergeser sedikit pun kaki seorang hamba sebelum dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 perkara di bawah ini. 4 persoalan itu diantaranya adalah yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umur kita. Umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana umur itu dihabiskan? Sejak kita akan balik dulu sampai nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, kita akan dimintai pertanggungjawaban di mana umur kita itu dihabiskan. Kita sering bermain-main dengan waktu, padahal waktu berjalan terus. Kita sering lalai dan lupa, padahal malaikat maut tidak pernah lalai dan lupa untuk mencatat waktu yang diberikan kepada kita. Sampai-sampai
Ada seorang nabi, Nabi Yakub namanya. Ketika ajalnya mau dijemput oleh malaikat maut, Nabi Yakub bertanya kepada malaikat maut, kalau ajalku mau diambil, kenapa saya tidak diberitahu terlebih dahulu agar kami mempersiapkan diri untuk menghadapi maut? Malaikat maut pun menjawab dengan tegas, sudah Nabiullah, sudah diberitahu semuanya. Bagaimana cara memberitahu kok saya sampai tidak tahu? Coba perhatikan, uban yang mulai bertabur, mata yang mulai lamur, pandangan yang mulai kabur. Itu semuanya adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur akan dimintai pertanggungjawaban. Gimana umur kita itu akan dihabiskan? Waktu hidup kita memang sangat singkat betul jika kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bersifat baik dan amal soleh. Apalah artinya umur panjang kalau kita habiskan untuk menimba dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Itulah makna ucapan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala amruhu wa hasuna amalu. Yang lebih baik adalah umur yang panjang, tetapi untuk mengumpulkan berbagai kebajikan, bukan untuk mengumpulkan dosa dan kesalahan. Itulah yang benar. Itu adalah pertanyaan yang harus kita hadapi di hari kiamat nanti. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa ansababihi fima ablahu, tentang masa muda kita. Masa muda kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dihabiskan masa muda itu? Untuk berhura-hurakan, untuk berfoya-foyakan, atau sebaliknya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang datang. Pada zaman dahulu ada seorang yang kalau saat ini namanya disebut mungkin selebritis. Orang itu namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu adalah orang yang paling kaya pada zaman Nabi dulu. Malik bin Dinar itu kalau diartikan adalah raja dan uang, raja bin uang. Pada zaman dahulu sahabat Nabi yang paling terkenal kaya ada dua orang, yaitu yang pertama Malik bin Dinar, yang kedua Abdurrahman bin Auf. Pada suatu malam, Malik bin Dinar mengadakan pesta di rumahnya yang sangat mewah. Lalu tiba-tiba pengemis itu datang dan bertanya kepada penjaga pintu rumah Malik bin Dinar, siapa yang punya rumah itu? Tanya pengemis. Apakah dia orang kaya? Dijawab oleh penjaga pintu, iya dia orang kaya. Apakah dia selebritis? Dijawab, iya beliau adalah selebritis. Apakah dia seorang hamba atau merdeka? Dijawab lagi, kalau dia seorang hamba, bagaimana bisa mengadakan pesta semeriah ini? Lalu pengemis itu berkata kepada penjaga pintu tadi, katakanlah kepada juraganmu, dia menghabiskan waktu untuk berhura-hura dan berfoya-foya yang tidak ada manfaatnya sama sekali, kata pengemis itu. Kemudian penjaga pintu itu menyampaikan kepada juragannya, kepada Malik bin Dinar, bahwa Malik bin Dinar akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Disampaikanlah pesan ini kepada Malik bin Dinar. Seketika itu Malik bin Dinar gemetar tubuhnya, termenung mendengarkan ucapan pengemis yang misterius itu. Malamnya dia bermimpi bahwa kiamat akan datang dan dia benar-benar dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Pada saat bermimpi itu dia benar-benar ketakutan. Lalu karena mimpinya itulah akhirnya Malik bin Dinar bertaubat kepada Allah. Lalu kemudian menjadi orang yang ahli sufi yang terkenal dengan nama Malik bin Dinar, sekaligus orang kaya pada zaman itu. Itulah yang kedua yang akan ditanyakan kepada kita nanti.
Adapun yang ketiga adalah wa an ilmihi madza amala fi, tentang ilmu yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana ilmu itu diamalkan? Untuk mencerdaskan orang-orangkah? Atau untuk membodohi orang yang sudah bodoh? Untuk membimbing umat manusia agar mendekatkan diri kepada Allah kah? Atau sebaliknya untuk menyesatkan orang agar orang lain menghamba kepada dirinya? Padahal hadirin yang berbahagia, kalau kita mau mengamalkan ilmu kita sampai kita meninggal dunia, kalau ilmu itu masih digunakan oleh orang yang kita ajari, kita masih mendapatkan pahala terus sampai kapanpun. Idza matabtu anta min qat'amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi. Mengamalkan ilmu adalah salah satu sedekah jariyah yang sampai kapanpun ilmu itu diamalkan oleh orang yang kita ajari, kita tetap mendapatkan bagian pahala walaupun kita sudah lama meninggalkan dunia ini. Kemudian yang keempat adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang harta yang kita miliki. Dari mana harta itu kita peroleh dan kemana akan dibelanjakan? Perhatikan untuk yang terakhir ini. Kalau tentang ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau tentang umur, pertanyaan akhirat juga cuma satu. Umurmu kau habiskan di mana? Kalau tentang masa muda, pertanyaan akhirat cuma satu. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Tetapi yang keempat tentang harta, pertanyaan akhirat nanti ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, hartamu kau dapatkan dari mana? Yang kedua, hartamu kau belanjakan kemana? Hadirin yang berbahagia, masalah harta ini memang rumit. Terkadang harta kita itu kita dapat dari cara yang benar, kita dapat dari cara yang halal, tetapi dibelanjakan untuk sesuatu yang kurang benar. Ini berarti apa yang kita lakukan telah sia-sia. Terkadang harta yang kita dapat itu kita lakukan dengan cara yang tidak benar, yang tidak halal, tetapi dibelanjakan di jalan yang benar, di jalan yang diridhai Allah. Ini namanya musraf. Untuk itu, di dalam mencari rezeki nanti, kita bersama-sama, marilah kita mencari rezeki yang halal, rezeki yang diridhai Allah, sehingga apapun yang kita lakukan nanti akan menjadi rezeki yang bisa menolong diri kita di akhirat kelak. Semoga diri kita, keluarga kita, anak cucu kita dapat mempertanggungjawabkan tentang umur yang diberikan oleh Allah, masa muda kita, ilmu yang kita miliki, dan harta yang kita peroleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.